Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat pemburu kisah. Kita jumpa lagi di Mystery Zone. Dan untuk kisah kali ini adalah kisah kiriman dari Mas Heri ya. Mas Heri ini berkisah mengenai sebuah pengalaman yang dialami oleh sepupunya Mas Dian di tahun 93 Kang Surya. Dan kisah apa sih yang sebenarnya terjadi pada Mas Dian ini sehingga sampai sekarang ini antara Mas Heri dan Mas Dian ini selalu teringat dengan kisah ini dan sudah kapok katanya. Iya. Nah, ada apa sih? Monggo Kang Surya dikisahkan kisah dari Mas Heri ini. Iya. Jadi waktu itu Mas Heri kan masih usia anak-anak atau remaja Pak Jack ya. Dan sudah lazimnya mereka kan kalau anak-anak itu punya teman sepermainan, punya kelompok. Ya kalau zaman kita dulu apa ya, geng bermain lah. Dari banyak teman-temannya itu kebetulan ada salah satu sepupunya, yaitu ya sebut saja tadi Mas Dian itu ya, karena Mas Heri ini ya keberatan lah menceritakan nama aslinya saudara sepupunya yang mengalami kejadian itu Pak Jack. Pada waktu itu memang sebagai satu geng permainan, otomatis setiap hari kan mereka ya kemana-mana bareng, dalam tanda kutip itu berpetualang pun juga bareng, main tiap hari ya permainan sewajarnya anak-anak lah. Sampai pada akhirnya salah satu temannya, teman baik dari mereka semua ini yang namanya Mas Lukman ini, dia harus pindah ke daerah lain karena ngikuti orang tuanya. Ya kebetulan tidak terlalu jauh sih, tapi karena pada masa itu pindah sekolah itu sama halnya ya pindah kelompok bermain Pak Jack menurut mereka. Akhirnya ya mau tidak mau Mas Heri dan sepupunya Mas Dian ini ya harus merelakan lah salah satu sobat baik mereka ini ya tidak lagi bermain bersama mereka. Dan kepergian Mas Lukman ini cukup ya membekas lah di benak teman-teman karena mereka kehilangan salah satu teman bermain yang cukup solid, yang cukup kompak. Hingga akhirnya tidak berapa lama, mungkin kira-kira 1 tahun kemudian ya, Mas Lukman ini seringkali pulang karena kebetulan rumah nenek kakeknya itu kan masih satu kampung dengan Mas Heri dan Mas Dian tadi. Akhirnya bertemulah lagi sahabat-sahabat ini. Ya pertemuan mereka kan identik dengan kayak nostalgia setahun yang lalu, terus bercerita tentang bagaimana teman-temanmu di daerah sana, terus bagaimana kabarnya teman-teman yang sekarang di sini. Ada banyak pembicaraan yang mereka bahas, termasuk salah satunya Mas Lukman ini pada waktu itu kan anak-anak seusia mereka ini kan punya kebiasaan yang unik-unik Pak Jack ya katanya. Jadi menurut Mas Heri itu di masa itu katanya ya banyak sekali anak-anak remaja itu ya ABG lah itu punya kebiasaan, misalkan ada persewaan buku komik di situ, kadang-kadang juga mereka membahas tokoh-tokoh dalam komik itu. Terus kemudian ada juga yang mereka itu pergi ke tempat orang-orang jualan buku-buku bekas gitu Pak Jack, dan di sana itu yang dibeli ini bukan hanya sekedar komik atau mungkin buku bacaan atau yang lain. Mereka itu kadang-kadang menemukan buku-buku yang unik gitu Pak Jack. Lah ini menurut Mas Heri ya termasuk ya zaman dulu itu ada kayak buku apa kayak bela diri gitu tapi instan, jadi ada gambarnya. Terus juga ada buku-buku bacaan itu yang di sana itu ada kayak semacam doa-doa instan gitu Pak Jack. Dan itu ya semacam kanuragan itulah. Buku-buku kanuragan itu ya, dulu banyak Kang Siri. Banyak sekali. Dan bagi mereka itu adalah suatu bahasan yang cukup menarik. Akhirnya reuni mereka pada waktu itu kebetulan karena Mas Lukman ini pulang ya ke kampung neneknya, ke kampung asalnya. Bahasan itu pun identik dengan yang diceritakan oleh Mas Heri itu tadi. Jadi cukup banyak, ada yang mulai membahas buku, membahas ilmu-ilmu kanuragan, termasuk ketika Mas Lukman ini bercerita, di tempatku itu sekarang lagi ngetren.
Jadi di tempatnya Mas Lukman pindah, ketika dia ngikuti ayahnya ini, di sana itu lagi ngetren Pak Jack. Ngetrennya itu kayak semacam ya ada kelompok anak-anak, yaitu tadi lah anak-anak ABG itu, mereka itu kayak semacam merapal doa, entah itu doa itu dari mana ya. Jadi doa-doa yang dalam tanda kutip itu tidak tahu sumbernya dari mana. Itu kalau merapal doa itu maka biasanya anak-anak itu ketika dicoba jarinya itu dibakar dengan api, itu tidak terasa. Jadi ya mungkin pada waktu itu Mas Heri dan kawan-kawannya seangkatan itu lagi ngetren ya hal-hal seperti itu. Hingga akhirnya pembicaraan mereka itu menjurus ke hal-hal semacam itu. Jadi hal-hal kanuragan, hal-hal gaib yang bisa dipelajari dengan instan. Terus bagaimana merapal doa supaya nanti dalam ceritanya itu mereka seolah-olah kesurupan seperti jadi harimau. Itu pun sempat dibahas. Hingga akhirnya ketika mereka sudah agak puas dengan bahasan itu, salah satu ini Mas Dian ini sempat nyeletuk, ada nggak kayak mantra atau rapalan doa itu yang bisa apa dalam tanda kutip menghasilkan kalau misalkan aku suka sama seorang cewek gitu. Wah ada itu, kata Mas Lukman. Dan Mas Lukman pada waktu itu teringat dia itu sempat mencoba-coba, tapi ya karena pada waktu itu hanya sekedar mencoba, dia tidak sampai mempraktekkan sampai serius gitu. Mas Lukman itu sempat ngobrol, dulu itu aku pernah diajari teman, jadi semacam rapalan mantra atau doa yang itu harus dibaca berulang-ulang setiap malam pada jam sekian-sekian, ada persyaratannya katanya Pak Jack. Ya persyaratan sederhana sih, hanya mendapatkan barang yang memang identik dengan orang yang dimaksud, atau barang yang identik dengan ya perempuan atau teman cewek yang dimaksud lah. Wah ini akhirnya Mas Dian dan Mas Heri ini mendengarkan, termasuk teman-teman yang lain. Wah ini kayaknya cukup seru ini cukup menarik ya bagi anak-anak ABG seusia mereka. Hal-hal semacam itu kan paling dinanti-nanti Pak Jack, suatu hal baru yang mana mereka selalu ingin untuk mencoba, mempraktekkan, entah itu berhasil atau tidak, tapi mereka setidaknya ingin mencoba gitu, termasuk ini Mas Dian. Nah setelah Mas Lukman menjelaskan, doa ini harus dibaca, mantra ini harus dibaca ketika malam hari, tapi syaratnya kamu harus mendapatkan sesuatu, benda atau barang yang identik dengan cewek atau perempuan yang memang kamu sukai. Syukur-syukur kamu bisa mendapatkan sapu tangannya dia, atau mendapatkan bolpennya dia, atau apa, baru nanti kamu bawa, kamu ucap, kamu bacakan mantra itu tiap malam, kamu tiup di barang itu dan sebut namanya. Wah ini menarik ini, pikir Mas Dian. Akhirnya Mas Dian itu pun paling antusias mendengarkan apa yang diceritakan oleh Mas Lukman tadi. Akhirnya dia ingat betul, dia hafal betul, sampai Mas Heri ini sempat ngeledek, kamu kok serius banget sih? Jadi Mas Heri ini kok heran, sepupunya ini tumben kok serius banget. Biasanya teman-teman ya hanya sekedar mendengarkan, nanti dicoba iseng-iseng. Tapi kayaknya Mas Dian ini kok serius banget. Jangan-jangan kamu ada cewek yang diincar ya? Ya sepupunya Mas Dian itu hanya senyum-senyum aja. Sampai akhirnya Mas Lukman itu menjelaskan hingga tuntas, dan Mas Dian ini menghafal itu semua. Dia ingat-ingat betul, dia hafal betul. Dan kemudian ya seperti biasalah, aktivitas mereka pun berlanjut ke kegiatan bermain bersama atau aktivitas lainnya, mengenang beberapa tahun yang lalu mereka lagi berkumpul bersama gitu. Hingga akhirnya Mas Dian ini pada hari-hari berikutnya sempat ngobrol sama sepupunya Mas Heri ini tadi. Kamu kan satu kelas dengan anak ini. Dia itu menyebutkan salah satu temannya yang kebetulan satu kelas dengan Mas Heri ya. Siapa? Itu loh, Nindi. Kan kamu kan satu kelas dengan dia. Kenapa sih? Aku kayaknya pengen mempraktekkan deh apa yang diceritakan Lukman kemarin. Oh, kamu naksir ya sama temanku. Ya langsung aja nyatakan kalau kamu naksir sama dia. Ah enggak deh, aku enggak enak, aku enggak pede, katanya gitu. Akhirnya karena terus didesak, karena terus Mas
Dian ini memohon kepada sepupunya. Akhirnya Mas Heri pun menyanggupi. Ya sudah, nanti tak coba, kalau aku di sekolah mungkin tak pinjam pulpennya atau pensilnya atau apa saja deh, nanti tak bawakan buat kamu gitu. Akhirnya pada waktu itu memang Mas Heri ini kenal betul Nindi ini salah satu ya mungkin apa ya, bintang sekolah atau bintang kelasnya dia. Selain anaknya itu terkenal cantik, pandai, juga sering juara kelas gitu. Tapi kadang-kadang kan ya Mas Heri sendiri juga tidak terlalu dekat dengan si Nindi ini. Akhirnya Mas Heri coba beberapa kali mencoba basa-basi, tapi tanggapannya temannya yang satu ini kayaknya ya kurang berhasil gitu. Akhirnya ya Mas Heri sempat curhat, waduh kayaknya agak sulit ini, karena biasanya di kelas si Nindi ini terkenal agak galak, pelit, dicontekin aja nggak mau. Tapi ya itu tadi, aku sulit kayaknya misalkan minta barang-barang atau sesuatu dari dia. Ya akhirnya Mas Heri pun bercerita, gimana kalau misalkan aku coba ngambil barangnya dia aja. Waduh lah, kita ngambil barang ini nggak enak nanti, kalau ketahuan kan juga konyol banget gitu loh. Ngapain ngambil barangnya teman di sekolah? Nggak, jangan barang-barang yang mahal ya, sekedar mungkin kalau penghapusnya aja aku ambil atau apa saja. Yang penting kan barangnya Nindi gitu, jadi barang kepunyaan Nindi yang biasanya dipakai sehari-hari. Ya karena Mas Heri pun berusaha membantu, akhirnya Mas Dian pun pasrah. Ya sudah, terserah kamu katanya. Akhirnya pada suatu kesempatan, Mas Heri masih ingat waktu itu, biasanya kan ada aktivitas di dalam 1 minggu di sekolah itu ada kegiatan olahraga Pak Jack. Pas habis olahraga, mereka masuk ke kelas lagi. Sebelum para teman-teman cewek ini masuk ke kelas, biasanya yang masuk duluan itu kan anak-anak cowok itu. Iseng-iseng sebelum pelajaran berakhir, Mas Heri ini masuk kelas. Dan dia itu ya bermaksud mencari barangkali penghapus atau penggaris atau pensil atau barang-barang alat tulisnya si Nindi ini yang masih tertinggal di meja. Namun dia tidak menemukan benda-benda itu. Yang ada justru bandonya Nindi itu tertinggal di meja. Wah, ini kesempatan. Bando itu ya bukan bentuk yang mahal atau yang unik sih, tapi hanya sekedar bando aja. Tapi bagi Mas Heri, wah kalau benda seperti ini malah kayaknya lebih bagus. Karena kemarin waktu temannya si Lukman ini bercerita, benda yang sering dipakai, tiap hari dipakai. Kalau misalkan pensil, penghapus kan ya dipakai pas di sekolah. Kalau bando ini kan bisa dipakai setiap hari. Wah, ini pasti lebih sukses kalau aku bisa mengambil benda yang memang dipakai, aksesoris pakaian. Akhirnya diambillah, diselipkan ke tasnya Mas Heri. Jadi ya Mas Heri waktu itu sempat tegang juga ya, karena baru pertama kali dia itu dalam tanda kutip itu mencuri Pak Jack. Mencuri atau ya kalau menyembunyikan barangnya teman-temannya dia itu sering, kalau iseng menyembunyikan, tapi nanti kan dikembalikan lagi. Tapi kali itu Mas Heri ini pikirannya sudah bukan untuk iseng menyembunyikan atau mengambil lagi, tapi mencuri, nanti kalau sudah selesai dikembalikan gitu. Akhirnya diambillah bando itu, diamankan, diselipkan ke dalam tasnya, sampai akhirnya si Nindi ini juga datang masuk ke kelas bersama teman-teman yang lain, dan aktivitas pelajaran pun berlangsung lagi. Sepulangnya dari sekolah, dengan sangat berbangga hati, Mas Heri ini pun nyamperin ke rumahnya Mas Dian, sepupunya. Dia sambil ya malam-malam gitu sekedar bermain, nonton TV bareng. Jadi pada waktu itu kan kebetulan kalau ceritanya Mas Heri itu tiap malam itu dia sering main ke rumahnya sepupunya. Karena ya selain mereka itu ya usianya hampir sebaya, dengan alasan kayak belajar bareng gitu. Tapi sebenarnya Mas Heri ini katanya dia itu sering ke rumah sepupunya hanya untuk menonton film Pak Jack. Jadi pada waktu itu di televisi itu tiap malam itu ada kayak film-film action yang ya tiap hari itu ada kayak aktivitas menonton bareng lah. Karena kebetulan di rumahnya sepupunya ini siaran televisinya lebih bagus katanya, sinyalnya bisa menangkap lebih banyak film. Ya akhirnya tiap malam itu Mas Heri nyamperin ke sana, termasuk ceritanya dia pada hari itu bagaimana perjuangannya dia itu untuk bisa mendapatkan bando milik Nindi yang benar-benar
sangat dibutuhkan oleh sepupunya Mas Dian. Dia pun akhirnya menunjukkan barang itu dan Mas Dian saat itu sangat bahagia banget ya, padahal hanya dapat bandonya saja. Akhirnya dia sangat bahagia banget, sangat berterima kasih, dan ya istilahnya dengan adanya bando itu dia sudah merasa setengah jalan lah. Padahal belum dicoba semua, belum dipraktekkan semua apa yang diajarkan oleh temannya si Lukman ini tadi. Hingga akhirnya ya Mas Heri pun pamit pulang, dan pada malam itu juga katanya si teman sepupunya ini, Mas Dian ini, mencoba untuk mempraktekkan apa yang selama ini diajarkan oleh temannya itu, si Lukman itu. Dengan bando yang dia pegang, dia mulai merapal mantra, membaca doa, kemudian menyebut nama Nindi sebagai apa ya, cewek yang dia idam-idamkan, kemudian meniup benda itu. Dan yang paling ekstrim itu, benda itu katanya harus ditaruh di bawah bantalnya kalau nggak salah. Jadi ditaruh di bawah bantal atau ditaruh di tempatnya dia tidur gitu. Dan itu dilakukan terus setiap malam. Ya memang apa ya, namanya usaha mencoba kan tidak harus sekali berhasil. Di hari-hari awal ya tidak ada respon sama sekali dari si Nindi ya. Ya memang mereka beda tempat sekolah, tapi setidaknya dalam satu kampung yang sama sebenarnya ya si sepupunya Mas Heri ini, si Mas Dian ini sering juga bertemu dengan Nindi, ya hanya sekedar berpapasan atau apa gitu. Tapi ya katanya setelah beberapa hari dipraktekkan itu masih belum ada respon. Namun akhirnya Mas Dian ini tidak mau menyerah. Dia terus mencoba dan terus mencoba sampai akhirnya setelah seminggu lebih, Mas Heri ini sering kan ya tiap malam kan main ke rumahnya sepupunya itu. Selain untuk nonton film itu, nonton televisi pada waktu itu, dia juga ya hanya sekedar menanyakan lah sejauh mana prosesnya. Kalau memang berhasil aku tak nyoba juga, katanya Mas Heri gitu. Tapi apa yang dirasakan Mas Heri ini agak berbeda. Mas Dian ini malah sering kali itu aktivitasnya itu banyak di kamarnya saja, Pak Jack. Jadi ketika Mas Heri ke sana, sepupunya ini hanya di kamar, keluar sebentar sambil senyum-senyum ya dia merasa kayaknya sudah berhasil. Berhasil gimana? Wong Nindi aja di sekolahan kok masih tetap nggak ada efeknya. Tapi aku tiap malam itu, tiap tidur malam itu sering aku ketemu dengan Nindi di dalam mimpiku gitu. Wah, ya mungkin prosesnya melalui mimpi dulu, pikir Mas Heri pada waktu itu seperti itu. Namun ya akhirnya aktivitas yang dialami oleh Mas Dian sepupunya ini semakin ekstrim, Pak Jack. Katanya Mas Heri setelah seminggu, Mas Dian ini malahan tidur itu tidak hanya pada waktu malam, bahkan sepulang sekolah Mas Dian ini langsung masuk kamar tidur dan tidur. Karena menurut dia hampir tiap dia tidur, dia istirahat, dia itu selalu mimpi ketemu dengan Nindi. Bahkan dalam mimpinya itu dia itu berpacaran, pergi dengan Nindi. Jadi kayak semacam di mimpinya itu dia diberi tanda bahwa seolah-olah dia itu di dalam mimpinya itu sudah jadian dengan si Nindi yang diidam-idamkan dia itu. Akhirnya Mas Heri juga merasa heran. Ini malah pulang tiap sekolah, habis pulang sekolah kok langsung tidur. Bahkan bule pakleknya Mas Heri ini, orang tuanya Mas Dian ini, sampai bercerita, yaitu anaknya tiap pulang sekolah gitu sore langsung tidur. Malah maghrib itu nggak mau aktivitas ngaji atau mungkin aktivitas berkumpul dengan teman-temannya yang lain, jarang belajar, ya tidur. Habis itu bangun itu cuma makan, terus nggak mau belajar langsung tidur lagi. Jadi apa yang dialami sepupunya, ya ini Mas Dian ini, hampir tiap hari itu setelah mempraktekkan apa yang dia pelajari itu lebih banyak di kamar. Tidur, sekolah, makan, pulang, tidur, itu saja. Dan ketika Mas Heri mencoba masuk ke kamarnya Mas Dian ini, ya di kamar kondisinya agak berantakan gitu. Kayak buku-buku itu hanya sekedar buku pelajaran dibuka, tapi ya berserakan. Kok jadi aneh gini ya sepupuku ya. Bahkan ketika dia nyamperin ke sana Mas Heri ini, si sepupunya ini malah asik di atas tempat tidur
sambil ya antara tertidur atau memaksakan diri untuk tidur katanya Pak Jack. Hingga akhirnya hari-hari berikutnya kondisi Mas Dian ini makin ekstrim. Ya mungkin zaman itu kalau di ibaratkan zaman sekarang ini makin barbar lah dia tingkahnya. Sudah mulai males berangkat sekolah, ya bolos dan itu orang tuanya pun baru tahu kalau Mas Dian ini sudah mulai berani bolos gitu. Bolos hanya untuk di kamar saja, berusaha untuk tidur, karena dia itu sudah mulai merasa bahwa di dalam mimpinya itu dia itu bertemu dengan Nindi gitu. Akhirnya kondisinya makin ekstrim, dia dalam 1 minggu itu sering bolos, terus tidak pernah mengerjakan tugas sekolah, pekerjaan rumahnya, sampai akhirnya nilai-nilai ulangan pada waktu itu kan sebelum ujian kan biasanya ada kayak ulangan tiap mingguan gitu Pak Jack ya. Katanya itu nilai-nilai ulangannya itu ya jeblok banget, karena di sekolah apa yang dilakukan Mas Dian ini katanya ya hanya sekedar melamun saja. Akhirnya bingung lah orang tuanya Mas Dian, dan itu Mas Heru pun merasa ini pasti ada sesuatu yang tidak beres ini. Akhirnya dia pun mencoba bagaimana caranya agar sepupunya ini bisa normal seperti sedia kala. Akhirnya ya dia berceritalah kejadian. Dulu itu sebenarnya iseng-iseng ada rapalan doa. Dia itu bercerita kepada orang tuanya Mas Dian, om dan tantenya, ada rapalan doa, ada rapalan mantra. Mungkin gara-gara itu dia akhirnya males untuk sekolah. Karena menurut ceritanya ketika dia asik tidur, di dalam mimpinya itu dia bisa bertemu dengan yaitu tadilah teman pujaan hatinya itu tadi. Hingga akhirnya orang tua Mas Dian pun merasa bahwa apa yang dialami anaknya ini sudah cukup keterlaluan lah pada waktu itu. Mereka pun mencoba menasehati, tapi apa yang dilakukan Mas Dian tadi itu masih belum juga mau menurut kepada orang tuanya. Jadi dia masih tetap beraktivitas seperti itu, bahkan sempat juga katanya sampai mengunci pintu kamar gitu karena merasa sudah kondisinya ekstrim. Orang tuanya Mas Dian ini pun akhirnya meminta tolong kepada salah satu tetangga ya mungkin mereka sudah mulai menyadari Pak Jack bahwa apa yang dialami Mas Dian ini bukan hanya sekedar sakit biasa ya, mungkin ada sakit psikologis atau mental. Lah kebetulan tetangganya ini selain paham hal-hal gaib seperti itu, dia juga mengajar guru ngajinya Mas Dian juga. Akhirnya diundanglah tetangganya ini untuk mampir ke sana, dan memang benar menurut cerita Mas Heri tadi, apa yang dialami sepupunya ini bukan hanya sekedar permainan dalam mimpi saja Pak Jack. Menurut cerita guru ngajinya itu, mungkin rapalan mantra atau doa itu tadi terhadap Bando itu tadi belum tentu mengena kepada apa yang dimaksud, belum tentu mengena kepada si Nindi, tapi justru ada ya makhluk lain lah yang merasa bahwa itu adalah kesempatan dia untuk bisa masuk ke dalam mimpinya Mas Dian tadi dan mempermainkan sampai si anak ini benar-benar ya larut dalam hal-hal yang tidak jelas seperti itu. Akhirnya guru ngajinya ini berusaha dengan banyak cara, termasuk menyadarkan dan ya meruqyah lah istilahnya, bagaimana menyembuhkan anak ini dengan cara-cara yang secara agama itu juga benar, anak ini juga di dalam tanda kutip itu dipermak supaya bisa sembuh. Dan proses itu kayaknya cukup memakan waktu yang lama Pak Jack, sampai 3 harian. Barulah setelah itu saudaranya ini, sepupunya ini, Mas Dian ini bisa mulai agak ya dia sudah seperti orang linglung, kondisinya sudah cukup memprihatinkan lah. Sudah badannya juga sudah kurus karena makan pun kadang-kadang jarang. Terus kondisi kamarnya juga berantakan. Ya mungkin karena dia selama beberapa hari terakhir ini mengurung diri di kamar. Bahkan sampai saudara-saudara jauhnya, sepupu-sepupunya yang lain, termasuk orang-orang terdekat di keluarganya juga sampai
ikut ngunjungi, ikut jenguk apa yang terjadi dengan anak yang satu ini gitu. Hingga akhirnya setelah semua proses itu selesai, ya Mas Dian pun perlahan demi perlahan ya mulai sadar. Dia akhirnya ketika ditanya apa sih yang sebenarnya terjadi, yang kamu rasakan itu seperti apa, yaitu tadi dia setelah seminggu lebih mempraktekkan apa yang dia dapat dari teman-temannya tadi, dia itu merasa bahwa segala sesuatu itu menjadi kenyataan ketika dia itu tidur, ketika dia itu dalam mimpi. Dan hal-hal seperti itu dia rasakan ya hampir seperti nyata Pak Jack. Oleh karena itu dia berpikir bahwa dengan tidur itu apa yang keinginanku itu bisa tercapai, karena disitulah di alam bawah sadar itu dia merasa bahwa hal itu benar-benar nyata. Ya akhirnya apa yang dialami Mas Dian tadi pun benar-benar merasuk di hati Mas Heri juga ya. Jadi dua orang ini sampai sekarang pun masih ingat, apalagi ketika mereka ketemu dengan si Lukman temannya yang justru mengajarkan itu tadi. Mereka malah, waduh, apa yang kamu ajarkan ke kita ini benar-benar berbahaya, pikirnya gitu. Dan ternyata si Lukman sendiri malah nggak pernah mencoba gitu loh. Malahan ya, waduh, mana aku tahu, itu juga aku dapat dari teman-teman katanya gitu. Jadi ya pada masa itu memang lika-liku anak muda zaman itu katanya ya nggak jauh-jauh lah dari hal-hal iseng seperti itu Pak Jack. Iseng tapi yang sebenarnya cukup berbahaya kalau tidak ada yang mengontrol gitu. Jadi itu pengalaman yang didapat oleh mereka pada waktu masih ABG Pak Jack. Ya jadi ingat Kang Surya, apa ya, dulu waktu kita masih ya usia-usia segitu ya, di tahun 90-an atau mungkin di 80-an ya, ini aktivitas anak-anak ini kan nggak seperti sekarang Kang. Ya mungkin sekarang hiburannya kan banyak gadget, ya, game dan lain sebagainya, atau nongkrong ya. Tapi kalau zaman dulu itu lebih tertarik hal-hal yang seperti itu. Ada yang belajar kanuragan, ada yang mungkin belajar sulap, dan terutama tadi yang dibilang sama Kang Surya itu buku-buku apa? Oh ya, buku-buku silat instan ya. Saya pernah dulu beli kayak gitu Kang Surya. Ya penasaran aja. Iya, kan ada ilmu cangcorang. Iya, karena menarik, macam-macam. Ada gambarnya juga. Ada gambarnya. Dan dulu harganya 750 perak kalau nggak salah. Pak Jack masih ingat ya? Masih ingat, dan banyak buku-buku sulap, buku-buku apa ya, ilmu macam-macam lah. Iya. Tapi kalau sesuatu dipelajari tanpa guru, dan itu sangat berbahaya sekali. Betul, tanpa pengarahan dari yang memang sudah paham Pak Jack ya. Dan kita kan juga nggak tahu itu buku beneran apa tidak kan. Apakah hanya sekedar iseng, penulisnya iseng. Ya, bahkan tadi katanya Mas Lukman sendiri belum pernah mempraktekkan gitu ya. Ya mungkin kalau apa anak-anak remaja, anak ABG zaman dulu yang dipelajari mungkin ya itu tadi Pak Jack, dunia yang agak apa ya, mistis dan aneh, gaib ya, aneh ya, unik. Aneh. Karena anak sekarang mungkin yang dipelajari ya dunia maya ya mungkin ya. Hampir sama sih. Hampir sama. Terus ini Kang Surya, kalau apa ya, orang yang jatuh cinta itu kan sangat susah untuk disadarkan. Dinasehati itu susah. Apalagi dalam kondisi seperti ya siapa ya, Mas Dian tadi ya, sudah jatuh cinta, terus dia sudah di alam bawah sadar ya, tambah susah sekali. Karena dia justru merasa dalam mimpinya itu seolah-olah nyata. Makanya dia yang bayangannya ya sudah di kamar saja tidur, karena itulah yang dia inginkan, itulah yang dia cari gitu aja. Iya. Oke, terima kasih Mas Heri atas kiriman kisahnya. Dan untuk sobat pemburu kisah, jangan lupa dukung kami dengan share video-video kami. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, serta tinggalkan komentar di bawah. Dan ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.